Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Radio Muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam. Dan kita masih pada bab wujubud dukhuli fil Islam kulluhu. Wajibnya kita masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Wa tarku ma siwah, dan wajibnya kita meninggalkan selain yakni Islam. Kita kemarin telah sampaikan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ini perintah Allah kepada orang mereka artinya telah menyimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ini hanya asron Allah kepada ahlul iman, karena memang orang berimanlah yang mereka telah ridha kepada Allah Ta'ala, ridha kepada Rasul dan agamanya, sehingga ketika dia diseru oleh Allah maka akan ada muncul rasa pengagungannya, akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya dia telah terhiasi dengan iman dan mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ridha dengan agama yang Allah ajarkan pada kita, sehingga keridhaan dia kepada Islam, dan Islam telah disajikan Allah dalam bentuk yang sempurna, maka dia akan mencukupkan diri dengan Islam yang Allah ajarkan. Dia merasa cukup, apalagi Allah telah menegaskan tentang kesempurnaan agama tersebut, yang artinya tidak membutuhkan itu tambahan dan pengurangan, tidak membutuhkan dari yang lain-lainnya. Allah telah mengajarkan yang terbaik dan sempurna. Sehingga di antara penegasan Allah, wa man asanu hukman liqaumi yuqinun. Mana ada yang lebih baik ajarannya, lebih baik ini hukumnya dibandingkan dengan hukum Allah Ta'ala. Ini adalah sekaligus tantangan dari Allah Ta'ala, mana bagi orang mereka meragukan tentang keindahan Islam, maka ditantang Allah, coba datangkan mana ada yang lebih indah dibandingkan dengan yaitu Islam. Sehingga seorang mukmin ketika Allah menyuruh dirinya untuk masuk dalam Islam secara keseluruhan, dia akan samina wa ta'na. Dan konsekuensinya atau kelazimannya menerima Islam dengan sempurna, maka dia meninggalkan yang lainnya dari ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, kemudian membuat bid'ah dalam agama, maka dia cukupkan dengan ini apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelaziman daripada ayat tersebut. Kemudian kita masuk pada ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilaika wa ma unsila min qablika. Apa ini? Allah katakan, tidakkah Anda perhatikan bagaimana orang-orang yang mereka itu menyangka dirinya telah beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Tetapi ada pemandangan yang aneh. Apa itu? Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka justru ingin berhukum dengan hukum taghut. Wa qad umiru ayakfuru bih. Sedangkan mereka diperintahkan Allah untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan itu tidak lain hanya menginginkan kesesatan yang semakin jauh dari Allah, dari ajaran agama yang hak. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini pula itu
menegaskan kepada orang-orang yang mereka telah menegaskan dirinya beriman. Beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Bahkan beriman pada kitab-kitab yang sebelum Allah turunkan. Karena memang kelaziman iman itu adalah mengimani seluruh kitab dan seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala. Mengingkari satu nabi atau mengingkari sebuah kitab sama dengan mengingkari semua nabi yang Allah utus. Maka ketika Allah mengungkapkan tentang kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaumnya Nuh, dia telah mendustakan para utusan. Kaumnya Nuh hanya mendustakan Nabiullah Nuh. Tetapi Allah ungkapkan dengan bahasa kaumnya Nuh telah mendustakan semua para utusan. Karena mendustakan seorang nabi sama dengan mendustakan seluruh para nabi yang ada. Karena nabi itu membawa ajaran yang sama, yaitu agama tauhid, agama Islam. Sehingga mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua para nabiullah alaihissalam yang ada. Seandainya dia mengimani seorang nabi, pasti akan mengimani nabi-nabi yang lainnya, itu pasti. Karena para nabi mereka membawa silsilah agama yang sama, mendakwahkan kalimat yang sama, sehingga tidak akan ada seorang nabi pun yang diingkari oleh mereka, karena semua utusannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka datang di zaman nabi tertentu yang Allah ini utus. Di sini Allah menyebutkan, tidakkah Anda perhatikan orang mereka menyangka dirinya beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran. Harusnya orang yang mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang ada itu, harusnya dia akan sangat perhatian akan menjadikan Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai kitab panduan. Kitab panduan. Agar mereka betul-betul mewujudkan isi kandungan kitab tersebut. Itu mestinya begitu. Karena itu merupakan kelaziman iman. Wattabi' ma yuha ilaik. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Kita diperintahkan ittiba'. Diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah SWT berupa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Sehingga bahkan Allah SWT bersumpah bahwa orang-orang yang mereka tidak pernah ridha dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi ini, maka dia sesungguhnya bukanlah orang yang beriman. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Kata Allah, demi Rabbmu, mereka sungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka sungguhnya bukanlah orang beriman. Bisa kafir, bisa munafik, bisa orang yang beriman tapi lemah imannya itu dhaful iman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Hingga mereka betul-betul menjadikan engkau yang Muhammad ini hakim dalam semua perkara yang mereka hadapi. Bukan hanya dengan satu dua masalah, tapi dengan semua masalah yang mereka hadapi. Mereka siap untuk bertahkim kepada Rasulullah SAW. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan di masyarakat, urusan bangsa, negara, segala macamnya. Sebagaimana Islam telah mengajarkan segala-galanya, maka dia akan ridha, akan mau bertahkim kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi telah memberikan keputusan, dia tidak akan didapatkan hatinya itu haraj, tidak akan didapatkan hatinya itu berat, sempit, dia menolak. Wa yusallimu tasliman, dan dia akan tunduk patuh pasrah sepasrah-pasrahnya, setunduk-tunduknya. Dia akan betul-betul taslim. Taslim itu kalau berkaitan dengan berita-berita adalah tasdik, itu membenarkan. Taslim itu kalau berkaitan dengan perintah dan larangan, maka dia adalah tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na. Ini adalah kelaziman orang mereka mengimani, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Nabi kita pun mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta taba'a hawahu lima ji'tu bi.
tidaklah salah seorang di antara mereka beriman sampai mengikuti apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran yang aku bawa, Islam yang aku bawa. Ini penegasan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kewajiban untuk betul ittiba kepada Quran dan Sunnah, mengikutinya. Seleranya orang mukmin, dia akan menyesuaikan dengan selera keinginan Allah dan Rasulnya. Minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah ini datangnya dari Allah dan kewajiban Rasul itu adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah taslim, tunduk dan patuh. Maka di ayat ini Allah menyampaikan adanya orang yang mereka itu menampakkan fenomena aneh. Ngakunya beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, tapi justru yang ditampakkan yuriduna ayataha kamu ila tauhid. Dia justru ingin berhukum dengan hukum ini tauhid. Wa qad umiru ayakfuru bih, padahal yang diperintahkan itu kufur kepada tauhid. La ilaha illallah, kufur kepada tauhid itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu adalah penolakan terhadap semua jenis kebatilan, semua jenis sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, dan semua kebatilan yang ada. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha. Maka termasuk yaitu ingkar kepada tauhid. Ini adalah tuntutan dari kalimat la ilaha. La ilaha illallah. Tauhid dari kata-kata tughyan yang maknanya adalah ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Tauhid itu adalah semua yang menjadikan hamba melampaui batas. Islam ada batas-batasnya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batas-batas Allah, jangan kalian langgar batas-batas Allah itu. Fala ta'taduha. Orang yang menyebabkan orang itu melampaui batas, maka dia tauhid. Maka tauhid itu bisa bentuknya min ma'budin, sesembahan. Sesembahan-sembahan mereka sembah. Ada mereka menyembah malaikat, ada menyembah nabi, menyembah wali, menyembah setan, menyembah manusia, menyembah batu, menyembah benda-benda langit, matahari, bulan, segala macamnya. Tapi perlu diingat, orang-orang saleh, malaikat, nabi, wali, semuanya itu mereka bukan tauhid. Walaupun mereka disembah, karena mereka tidak pernah ridha. Tauhid itu mereka adalah orang mereka ridha dengan sesembahan manusia. Bagaimana mereka bisa disembah? Yang menjadi otaknya penyembahan itu adalah setan. Sehingga malaikat ketika ditanya Allah SWT, ahaula iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, apakah mereka menyembah kalian? Kata malaikat, subhanallah anta waliyuna min dunihim, ya Allah, semaha suci engkau ya Allah. Engkaulah sesembahan kami, bukan mereka. Bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihi mu'minun. Ya Allah, mereka ini hakikatnya menyembah kepada jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Inilah kunci terjadinya segala macam penyembahan kepada selain Allah. Kuncinya adalah sesungguhnya mereka menyembah kepada setan. Kepada setan, kepada jin. Mereka yang menuntun tahap demi tahap terjadinya penyembahan kepada selain Allah SWT. Perhatikan kisah kaumnya Nabiullah Nuh, bagaimana proses terseretnya mereka dalam penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Mereka memiliki sembah namanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron. Kata Ibnu Abbas, ini dulu adalah orang-orang saleh yang pernah hidup di zaman Nabiullah Nuh. Di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Orang saleh ada namanya orang saleh Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron. Ketika mereka ini meninggal, maka manusia mereka banyak yang merasa kehilangan. Akhirnya mereka duduk termenung, iktikaf di kubur mereka. Ada celah hulu di sini.
Maka syaitan memberikan bisikan untuk membuat patung dan gambar tokoh-tokoh tersebut diletakkan di mana mereka biasa bermajelis. Awalnya ini sekedar untuk monumen peringatan. Kalau melihat gambar patung itu maka langsung ingat tentang tokoh yang mereka itu dulu tokohkan yang pernah hidup. Dan syaitan biarkan ini sampai satu generasi habis, baru setelah ganti generasi yang lebih bodoh tidak memiliki ilmu lagi, maka syaitan memiliki bisikan baru. Bisikan barunya yaitu sampai pada tingkat kemudian mereka menyembah kepada patung-patung tersebut. Di sini kita lihat bahwa Waswa Yaghus Ya'uq Nasr itu nggak pernah namanya mengajak manusia menyembah dirinya, bahkan mereka orang-orang saleh yang mendakwakan tauhid. Tapi kenapa kok kemudian terjadi penyembahan kepada mereka itu? Otaknya setan. Syaitanlah yang menjadi otak penyembahannya itu. Sehingga tahap demi tahap syaitan menuntun mereka terjerumus dalam penyembahan kepada patung-patung kepada Waswa Yaghus Ya'uq Nasr tersebut. Makanya kata malaikat, mereka itu bukan menyembah malaikat tapi mereka menyembah setan karena mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh setan tahap demi tahap. Dan inilah kunci terjadinya segala bentuk penyembahan selain Allah di kalangan orang-orang saleh, benda-benda yang sungguhnya tidak berdosa dan tidak mengajak menyembah dirinya, matahari, bulan, bintang. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka jadikan sebagai sembahan, bukan mereka mengajak menyembah dirinya, tetapi setan yang mengantarkan mereka kemudian menyembah, terjadinya penyembahan, fenomena penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Semua yang mereka sembah selain Allah adalah tauhid. Dan setannya ini adalah sungguhnya menjadi kingmakernya segala bentuk kerusakan yang ada termasuk penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga Isa bukan tauhid, walaupun disembah, kan Isa adalah tidak pernah ridha dengan penyembahan mereka. Tapi setan yang telah mengantarkan mereka itu, baik setan manusia maupun setan jin. Proses penyembahan kepada Nabiullah Isa adalah dari proses setan-setan manusia yang merusak ajaran tauhid menjadi ajaran syirik sehingga menyembah kepada yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang Isa sendiri mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk bertauhid. Yang ketika Allah bertanya kepada Isa, ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan pada manusia sembahlah aku dan ibuku menjadi dua sembahan selain Allah Ta'ala? Kata Isa, subhanak, maksud engkau ya Allah, an aqula ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ya Allah, maksud engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Bukan hakku untuk menyuruh manusia menyembah kepada diriku. In kuntu qultu faqad alim tahsani, aku pernah mengatakan itu ya Allah, pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu tentang apa yang ada dalam diriku ya Allah, sedangkan aku tidak tahu tentang apa yang ada dalam dirimu. Ini adalah penegasan, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, ma qultu lahum illa ma amartani bi, yang aku katakan pada mereka seperti yang aku katakan, yang aku perintahkan kepadaku ya Allah. Ini u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang Allah itu Rabb sesembahanku dan sembahan kalian. Nabiullah Isa mendakwakan tauhid. Maka tauhid adalah semua yang mereka disembah selain Allah dan mereka ridha wa waradin. Demikian pula tauhid dalam bentuk matbu yang diikuti. Para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar, para kiai-kiai yang merusak agama, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membuat produk agama sendiri sehingga manusia ditipu, bukan ajaran Allah dan Rasulnya tapi ajaran dia dikatakan sebagai ajaran Allah dan Rasulnya. Ini adalah matbu, nanti akan menjadi penyesalan di yaumul qiyamah. Bagaimana mereka telah mengikuti dan mentaati para pembesar mereka, sehingga matbu atau muta atau yang mereka taati. Sehingga di antara penyesalan al-nar ini ketika Allah katakan yauma taqallabu wujuhum finnar,
yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Hari ketika wajah mereka dibulak-balik di neraka, maka mereka mengatakan, ya laitana, aduhai, seandainya aku dulu mentaati Allah dan Rasulnya. Celaka benar kami ini, seandainya dulu aku mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, ya Rab, kami telah mentaati sadatana wa kubara'ana, telah mentaati para pembesar kami, pejabat kami, pemimpin kami, dan para yaitu pembesar kami, kiai-kiai kami, ulama kami, syekh-syekh kami, yang telah menyeret dalam perbuatan syirik, yang mereka menyesatkan kami dari jalanmu, mengantar kepada syirik, kufur, nifak, bid'ah. Mereka menjerumuskan dalam perbuatan penyimpangan, kedurhakaan kepada Allah SWT. Ini adalah tauhid. Semua yang mengantarkan manusia ini merusak atau melampaui batas dari jalan-jalan Allah, mereka adalah tauhid. Maka kita diperintahkan Allah untuk mengingkari tauhid. Wa ma umiru illa ayabudu illa wa ma umiru illa ayakfuru bih. Yang diperintahkan itu justru bagaimana kita kufur kepada tauhid tersebut. Harusnya kita adalah kufur kepada tauhid, la ilaha, ditolak. Tapi memang syaitanlah yang senantiasa berusaha untuk menjadikan kita yaitu sesat dari jalan Allah Ta'ala. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan menginginkan manusia itu sesat dengan kesesatan yang sangat ini jauh. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang jadi sesat. Maka semua bentuk bertahkim, berhukum karena saling mendukung Allah, maka termasuk yaitu mengikuti tauhid. Maka dikatakan Allah, fa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka akan ikuti? Semua hukum yang bertentangan hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Hukum Allah bersumber dari ilmu Allah Ta'ala. Hukum jahiliyah bersumber dari hawa nafsu manusia, sehingga berangkatnya dari kebodohan. Banyak kebodohan yang diselimuti dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah tantang, wa man asanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan apakah ini mana ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan Allah jika mereka orang-orang yang yakin. Sehingga berhukum kepada selain hukum Allah termasuk di antara hukum tauhid. Di sini ayat ini berkaitan dengan kisah ayat ini adalah kisahnya orang munafik. Ada seorang munafik yang mereka bersengketa dengan seorang Yahudi. Keduanya bersengketa, si Yahudi mengatakan natahakum ila Muhammad. Mari kita berhukum kepada Muhammad. Karena dia tahu Muhammad ini nggak bisa disogok, nggak bisa disuap, nggak bisa. Tapi si munafik itu justru mengajak untuk berhukum natahakum ila Ka'ab ibnil Ashraf. Mereka justru ingin berhukum pada seorang tokoh Yahudi Ka'ab bin Ashraf. Karena mereka tahu orang ini bisa disogok, bisa disuap. Maka fenomena seperti ini aneh. Yang munafik ini dohirnya muslim, mengakui beriman kepada Allah dan kepada kitab Quran dan sebelumnya. Tapi justru malah ingin berhukum pada seorang Yahudi yang kafir. Maka ini ada keanehan. Kalau betul-betul dia mukmin, dia pasti akan berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim yang mereka imani. Maka Allah katakan mereka yuriduna ayataha kamu ila tauhid. Mengaku beriman tapi justru mengajak berhukum pada tauhid. Muslim, maka mengaku muslim, mengaku beriman, wajib untuk dia secara totalitas menerima Islam. Karena Islam Allah telah mencukupkan dengan Islam tersebut. Sehingga di sini wajibnya kita untuk bertahkim dengan Al-Quran dan meninggalkan yang selainnya. Meninggalkan dari berbagai macam perkara-perkara jahiliyah dengan cukup dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang terkandung dalam ayat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Ini berkaitan dengan kewajiban secara totalitas kita masuk ke dalam Islam
dan meninggalkan ini selain Islam. Semoga manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.